Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok pertama, saya Rahel Surya Widiawati. Lalu ada teman saya Dimas Dwiki Ramadan, Tumirandi Erna Kastiadi, Nadifa Lutfi Hasana Ayu Dianisa, Zikam Tarek, dan Almas Jivya. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang sumber daya alam. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Zikam Tarek. Kepada Mas Zikam saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin masuk. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya atau resource menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Sedangkan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kekuatan dan bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Keberadaannya di permukaan bumi di setiap wilayah tidak merata dan juga sangat beragam. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Zikam yang sudah menyampaikan materi. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Nadifa. Kepada Mbak Nadifa saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa di next. Yang kedua adalah jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang dapat dipulihkan, yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, dan yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak habis. Yang kedua berdasarkan potensi penggunaannya. Ada sumber daya alam materi, ada sumber daya alam energi, dan sumber daya ruang. Dan yang terakhir berdasarkan macamnya, yaitu ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik, dan yang terakhir ada sumber daya alam hayati atau biotik. Itu saja di sumber daya alam, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nadifa. Untuk materi yang ketiga adalah kelompok sumber daya alam yang akan dipresentasikan oleh Mas Zikam. Kepada Mas Zikam saya persilahkan kembali. Izin masuk kembali. Untuk bagian selanjutnya adalah kelompok sumber daya alam. Next. Kelompok sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan bentuknya dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu 1. Sumber daya lahan atau tanah, 2. Sumber daya hutan, 3. Sumber daya air, 4. Sumber daya laut, dan yang terakhir adalah sumber daya mineral. Next. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang keempat adalah manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam ini akan disampaikan oleh Mas Tumirandi. Kepada Mas Tumirandi saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sumber daya alam. Bisa next slide-nya. Seperti yang kita tahu bahwa sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dan ini ada beberapa manfaat dari sumber daya alam itu sendiri. Yang pertama yaitu sumber daya alam nabati, yaitu sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Selanjutnya sumber daya alam hewani, yaitu sumber daya sebagai sumber bahan pangan, termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam energi, berfungsi untuk sumber energi berbagai kegiatan manusia seperti listrik, mobil, gas alam, untuk memasak, dan berbagai kegiatan harian. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Untuk materi yang kelima adalah macam sumber daya alam. Macam sumber daya alam ini akan disampaikan oleh Mas Dimas. Kepada Mas Dimas saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam sumber daya alam. Dapat kita ketahui bahwa terdapat 2 macam sumber daya alam,
Yang pertama, sumber daya yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya yang dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya yang terus ada selama penggunaannya, tidak dieksploitasi berlebihan. Berdasarkan modul sumber daya alam dan pemanfaatnya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ialah seperti pertama air, kedua tanah, ketiga udara, keempat tumbuhan, dan kelima matahari. Selanjutnya, macam yang kedua itu ialah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Menurut Dr. Sarintat Elfatani Damanik, MSI, dalam bukunya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Apabila dapat terus-menerus, maka sumber daya tersebut akan habis. Contoh dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui itu seperti minyak, batu bara, dan juga emas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Lalu untuk penyampaian materi yang keenam oleh saya sendiri, yaitu tentang cara melestarikan sumber daya alam. Next. Seperti yang kita tahu, sumber daya alam jika kita gunakan terus-menerus, maka sumber daya alam tersebut akan habis. Maka dari itu, kita harus melestarikan sumber daya alam. Nah, cara melestarikan sumber daya alam ini ada beberapa cara, yaitu dengan yang pertama, menjaga sumber daya alam hayati. Dalam menjaga sumber daya alam hayati ini, kita dapat menanam lebih banyak pohon atau penanaman kembali, tebang pilih, lalu merawat hewan dan tumbuhan, memberi makan hewan ternak, dan melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang sudah hampir punah. Untuk yang kedua adalah menjaga SDA, sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, mengurangi polusi udara dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya, bisa diganti dengan sepeda atau sepeda listrik, bisa juga diganti dengan kita mengurangi kendaraan bermotor secara pribadi melalui kendaraan umum. Jadi itu akan lebih sedikit menghasilkan polusi udara. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Yang ketiga, tidak mengeksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, tidak membuang limbah secara sembarangan, misal di sungai, di perairan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah melakukan penambangan di tempat yang tepat. Jadi untuk penambangan ini tidak di hutan atau tidak merusak lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi yang kita ambil yaitu sumber daya alam adalah kita sebagai manusia apabila sudah difasilitasi oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan, kita juga perlu untuk menjaga dan melestarikannya agar sumber daya alam tersebut dapat berguna dari masa ke masa, tidak habis pada masa yang kita lalui ini. Jadi anak cucu kita nantinya masih bisa merasakan sumber daya alam yang kita nikmati. Pada intinya, manfaat sumber daya alam sesuai kebutuhan tanpa mengambil keuntungan pribadi dengan besar-besaran karena dapat merusak kelestarian alam dan keseimbangan alam. Baik, untuk materi cara melestarikan sumber daya alam ini sudah cukup, sudah selesai, dan sekian dari kelompok kami. Jika teman-teman nanti akan ada pertanyaan, saya persilahkan bertanya melalui grup, jadi kami akan berdiskusi di grup. Mungkin cukup dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kesalahan, dan dalam kami menjadi moderator terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih.